Halo teman-teman. Jadi di video Marisa Caca kali ini kita mau bercerita pengalaman pribadi dari Kak Alio. Yes, Ini segmen pengalihan ya. Ya. Jadi pengalaman lihat hantu. Pada saat itu mungkin pengalaman di mana, di Palu ya? di Palu. Iya, Di kota Palu. Jadi gini Kak. Tahun Oh dua- gitu. Iya, Oh belum. bener. Oh belum. Iya iya. Ini satu. Aduh, boleh nggak mau? Ada yang mau ceritakan dulu. Teman-teman, Ini video apa? tunggu sih? narasumber kita kencing dulu. Ada yang lagi mau syuting tidur, mau syuting tidur ke Daniel. Hai, guys. Lihat manusia. Kita kembali lagi ke serius. Serius, jadi ayo mode serius. Jadi gini, tahun 2016 sebelum ibu aku meninggal, di belakang rumah aku tuh ada hutan gitu. Aku main ke rumah temen, cuman lewatnya di hutan situ. Nah, memakin lagi hamil. Kan kalau hamil itu kuntilanak pada suka kan. Iya. Seger gitu. Iya, seger. Jadi aku naik motor nih. Naik motor, gak juga gitu suaranya. Bum bum gitu. Jadi aku lewat belakang hutan-hutan itu, ibu aku sendiri nih di rumah, ya kan? Ibu aku sendiri. Aku balik lagi setelah dari rumah teman, aku balik. Pas di tengah-tengah situ, aku lihat kok ini kayak biasa kan di Palu itu banyak acara-acara festival-festival gitu. Ada lampu sorot. Tapi ini kok lampu sorot nggak tembus pohon kelapa gitu di atas. Tapi kayak gini. Tapi ini kayak kain putih yang terbang gitu. Iya, serius. Bener. Maksudnya nggak tembus tuh. Nggak gini kan, biasa kan kalau kelapa kan gini kan, kayak kelapa terus ada cahaya. Cahaya. Itu biasanya kan tembus kan. Cahaya. Karena kan Iya. ranting-rantingnya ini kan. Oh, Iya. iya. Nah, jadi itu kelihatan banget lewat di atas kelapa gini, pelan-pelan aku lihat ini apa ya gitu. Tapi aku tuh kayak mau teriak, mau gerak udah nggak bisa. Kalian pernah nggak sih di situasi kayak gitu, lihat apa-apa gitu kayak takut udah nggak bisa ngapa-ngapain? Di mimpi. Ah, iya. Mimpi. Mimpi biasa kayak Mimpi. gitu. Iya. Aku kayak gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, udah bener-bener kayak, aduh, ini apa ya gitu kan? Antara takut sama kayak pengen lari cuma nggak bisa. Gitu. Lihat, lah ini kuntilanak apa gitu. Aku maju sedikit kan, ternyata itu bener-bener kuntilanak. Selang dari situ, seminggu dari situ, ibu aku meninggal dengan yang menurut aku tidak wajar banget. Emang kenapa? Nggak wajar, nggak wajarnya kenapa? Kayak wajar kayak di sana tuh kan banyak benda-benda gitu. Ah, ilmu hitam. Jadi di sana tuh pas ibu aku meninggal itu banyak didapat tante aku kemasukan. Dibilang ada yang buat ibu saya seperti itu. Dia memang sakit, jadi sakit itu kayak diperiksa ke dokter nggak ada tanda-tanda sakitnya. Terus ada orang pintar di tetangga desa saya, orang pintar itu dipanggil untuk nyari apa yang membuat ibu saya ini sakit kayak gini. Nah terus di rumah-rumah dulu itu kan pohon kelapa biasanya untuk pakan kan. Jadi disusunnya kayak gini, ada sela-sela di situ. Nah terus tante saya kemasukan, dia ngambil itu kain kuning. Di sana itu identik dengan kain kuning biasanya. Ah, iya. Nah, kain kuning kan. Diambil kain kuning, dibuka, itu ada paku, ada apa? Rica tau gak sih rica? Rica apa ya? Lombok apa sih? Ya, cabai. Cabe. Iya. Kalau di sana kan rica namanya. Cabai panjang tapi udah busuk gitu. Nah, udah busuk, paku, jarum, pakunya paku bekarat yang bengkok. Nah, terus ada kayak kain kuning gitu, dililit bentuk orang. Ih, Serius? kamu ngeliat sendiri? Iya, di depan mata saya. Karena kemasukan kita, dia ngambil gitu di sela-sela papan yang ini. Itu pertama didapat, dan didapat itu ada dua. Satu di belakang jam dulu tuh kan jam-jam kayak gini itu kan modelnya gini, bukan rata kan. Biasa kayak gini nih, muncung gini. Iya. Di sela-sela situ di atasnya. Oh. Gitu. Ada kain juga seperti itu, sama. Dan anehnya, biasanya kan kalau yang kayak gitu dibakar kan apinya kan merah. Iya. Ini nggak biru, bener-bener biru. Itu di depan mata saya, aku nggak bohong sih. Biru, apinya biru di mata. Setelah situ seminggu dari situ ibu aku meninggal dengan yang penyakit yang nggak ditahu, perutnya tiba-tiba bengkak. Iya. Terus ya, Tapi ada yang waktu- tahu nggak itu yang buat Nggak ada. barang-barang itu siapa? Yang ngirim Nah, itu tuh. Yang ngirim. Nggak ditahu. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang. Karena gini, mungkin di desa-desa kayak gitu banyak kan biasanya orang yang iri. Itu mungkin Iya. mantannya bapak saya apa gimana, saya nggak tahu ya. Jadi sampai sekarang itu nggak tahu. Nggak tahu. Serius nggak tahu? Nggak tahu. Kau
bukan gua. Tapi percaya nggak percaya hal kayak gitu tuh bisa aja sih bener ada ya. Iya, benar. Itu benar-benar hal-hal kayak gitu tuh di kampung aku tuh paling sering banyak banget. Masih banyak. Iya. Tahu ini kan kayak istilahnya kayak yang terbang itu cuma isi hati sama kepala. Para Para orang kami bilang kuyang. Kuyang. Kalau di sana istilahnya pongko. Ada juga di situ. Iya, di sana tuh jadi kalau orang yang hamil itu harum banget menurut mereka ya. Jadi mereka tuh kalau setiap itu pasti lewat di atas. Ih, Dan dia itu bukan- kelihatan tuh. Tapi dia bukan kayak hantu. Iya, dia biasanya nyamar seperti burung. Oh, gitu. Punya. Oh, kayaknya nyamar. Tapi kadang emang kelihatan begitu juga sih. Iya, kadang gitu biasanya. Dengan begitu aja udah dengan kepala terus tiba-tiba jeroan-jeroannya. Ih. Pernah kejadian om saya itu pintar dalam hal spiritual gitu. Dia muncul di jendela, tante saya lagi hamil. Istrinya om saya itu yang pintar untuk ini kan. Muncul di jendela kayak gini. Om saya langsung lihat habis dari kebun kan. Ditegur. Jadi ini jendela nih. Di bawah jendela itu ada kayak tahu sing pembuangan air gitu. Jadi agak becek-becek. Mereka tuh suka banget dengan hal becek-becek kayak gitu. Lembab tuh. Nah, lembab seperti itu. Jadi pas setelah ditegur dengan om saya punya spiritual gitu, kayak dia punya yang dia tahu lah untuk ngebahas Ilmu kayak gitu, ilmu kayak gitu. Terus kedengar tuh Ih. kayak keseret di tanah gitu. Besoknya orang yang memang ditahu, orang yang memang dia udah ditahu bahwa dia itu, dia meninggal besoknya. Gitu. Jadi itu kejadian memang benar-benar di depan mata saya langsung. Nyata ya? Nyata, benar-benar Bukan nyata. mimpi juga gitu. Mungkin teman-teman tahu itu di area Pantai Timur, itu di area Sulawesi Tengah banyak banget hal-hal mistis yang mungkin di daerah kalian juga ada yang cuman beda-beda nama ya. Kalau kita kan pongko istilahnya. Sudah di tempat kamu itu kan pongko, di mungkin di Kalimantan yang kuyang. Kuyang. Di daerahku biasa dipanggil kayang. Kayak Ke belakang. gini. Itu biasa dari Tapi boleh ya kalian yang merasa pernah lihat seperti ini atau mungkin pernah sama gitu mirip-mirip, tolong komen di bawah juga. Siapa tahu bisa kita bacain atau bisa kontenin kayak gini, berbagi cerita untuk kesemuanya. Kalau Zidan ada nggak? Tapi di rumah Zidan ada loh. Hah? Ini serius banget, ini serius. Dan sebelum itu saya tanya sama ibunya sebegini, sebelum saya lihat itu, sesudah saya lihat itu, saya tanya sama ibunya, ternyata benar apa yang saya lihat di rumahnya. Dan ibunya bilang, tahu dari mana gitu. Kan masa ibunya, saya tidak pernah cerita, kenapa bisa tahu? Yang itu saya bilang saya masuk di rumahmu. Saya lupa. Oh, Zidan nggak tahu ada. Tapi ada Ada kan? banyak kejadian, cuman lupa. Saya Waduh. amnesia. Istilahnya rumahnya itu di Parigi. Parigi itu kayak di Sulawesi Tengah, di Palu, cuman di perdesaannya gitu lah. Kayak di Jakarta cuma kayak di Bekasi gitu. Oh, kan. seperti itu lah. Pelosok begitu. Ya, pelosok. Terus Terus ada jaringannya sih. jadi aku tuh mau pergi ke WC. Di situ bapaknya di luar lagi cerita. Aku baru datang nganterin dia pulang. Aku mau ke WC. Itu ada cermin nih. Jadi ada lemari. Lemarinya tuh bolong gini, maksudnya lemari yang kayak gini, cuman ada celah-celahnya kayak gitu deh. Lah terus jadi mereka ini lagi ngobrol di depan, ngobrol-ngobrol sama bareng dia, bapaknya, ibunya. Saya pamit ke WC. Saya lihat, lah ini siapa begitu tinggi besar kan di belakang itu siapa? Terus saya ke depan, iya bener, ini bener ini bener-bener saya merinding. Iya, saya tahu. Dan dia tahu bahwa itu ada di situ. Terus? Dan ibunya pun tahu. Ibunya heran aja. Nah, itu tahu dari mana? Mungkin dipikir saya ngarang atau apa, tapi jelas loh saya lihat itu kan. Saya lihat, ini orang siapa ya? Besar banget ya. Nah, posisinya orang nggak ada di rumah, yang setahu saya cuma Zidan bapaknya gitu. Saya keluar, tanya sama ibunya. Nanti di sini nggak ada kayak gimana. Ini jujur saya merinding loh ini. Di dalam itu ada orang nggak sih? Maksudnya siapa selain siapa gitu? Atau mungkin ada makhluk halus di situ yang jaga rumah ini kan, biasanya kayak gitu kan orang-orang dulu kan. Dibilang ada orang besar, dan saya belum sebutkan ciri-cirinya. Ibunya udah bilang orang besar, berarti benar yang saya lihat itu orang besar. Nah, memang ada orangnya, ini yang punya rumah guys. Memang manusia kali, tapi Enggak, bukan. Bener. Itu hitam banget sumpah. Hitam. Itu penjaga atau gimana tuh? Kata ibunya orang yang di situ udah memang udah lama. Ada dulu itu sebenarnya ada tuh batu Ya, ini yang sebesar segini itu batu putih. Kata nenek aku tuh itu jangan sampai dipindah. Tuh. Kalau pindah dia tuh kayak negur ke kita. Soalnya itu batu tuh dari dulu katanya nggak pernah dipindah. Soalnya katanya kata orang tua dulu tuh kan itu ibaratnya kayak keramat lagi tuh. Malah nggak tahu kenapa itu bapakku tuh angkat ke itu Oh, pindahin. Jadi bapakmu pindahin. pindahin nah sudah pertama di depan tuh pas di depan nggak ada masalah pas nggak tahu kenapa diangkat orang Pindahin. beli batu tuh beli batu diangkat tanpa sepengetahuan sudah hilang tuh, jadi nggak ada. pindah ke rumah Pindah. Jadi mungkin orang yang nunggu di situ pindah ke rumah. Dan itu bapaknya sendiri akui. Bapaknya ini orang ya, maksudnya orang yang di situ ya kayak gimana ya, disekali di bagian situ lah. Emang benar-benar saya lihat, dan ibunya bilang, iya benar, kenapa kau bisa lihat gitu. Saya bilang saya nggak tahu, nggak apa-apa, itu nggak ganggu.
bilang saja kita cuma datang permisi bawa air kecil atau apa. Dan itu nyata sih, itu cerita dari saya guys. Itu benar-benar nyata, bukan mimpi, dan itu pengalaman nyata di Palu ya. Terakhir berapa Iya. lama yang lalu? Belum lama lagi. sekitar 1 bulan yang dulu misalkan tadi Ya dia. ampun, baru Ya banget ampun. dong. Baru banget sih. Baru. Aku nggak bohong loh sih. Sekali baru banget, bukan yang udah berapa bulan lalu itu Enggak, aku baru antar dia dari Kamu Palu. emang bisa ngeliat? Sebenarnya kadang ada aku tuh bisa, cuman kayak kadang ngeliat, kadang enggak gitu, yang kayak gitu. Kalau aku Serius sih beda, aku tuh bisa dengar. ya dengar biasa. Berarti seumur hidup belum pernah. Kalau ini kan pernah nih. Sering apalagi banget. baru. Sering Sering nggak? banget. Kalau Zidan pernah nggak seumur hidup? Dengar, cuma dengar Pernah aja. dengar doang ya, belum Tapi pernah. yang si gede itu kamu nggak lihat? Tahu. Nah, dari Tahu tapi nggak lihat. Cuma Mukanya kayak kalau gimana. semisal kayak aku tuh kalau semisal mau ke dapur, kayak ada berasa ada orang di belakang. kayak masak gitu. Oh, Aku kan men. kalau makan kan biasa jam-jam 3, jam 4. Lapar ya kan? Lapar kan main game tuh. Main PUBG, Legend. Gue masak tuh. Kayak enak-enak masak telur mata sapi, belakang kayak ada yang berdiri. Anjir. Ini berdiri. Feeling aja gitu ya. Ya, iya. Berarti Berdiri. nggak ngelihat tapi merasakan ya. Terus aku bilang kayak gini, saya sudah lama di sini, saya tinggal di sini, saya besar di sini. Kalau kau baik dengan saya baik dengan kau. Kau tinggal di sini, orang hargai kau. Itu bahasa Palu ya pasti kayak gitu. Saya hargai kamu di sini, lindungi saya tuan rumah di sini. Hilang, Dan Bilang itu. hilang, pokoknya bisa hilang. hilang, mungkin Hilang air aku tuh hilang. Laki-lakinya ya. Juga. Ini bu, langsung hilang kayak Jadi awalnya. lebih tenang gitu lah ya. Emang yang paling angker di bagian rumahku tuh bagian tengah. Bagian tengah orang WC itu. Cuman kadang-kadang tuh dia tuh kayak gimana ya? Jalan-jalan, lihat-lihat, biasa kadang-kadang bikin TikTok. Jadi menurut aku ya itu semua sebenarnya ada, cuman biasanya kan itu dari kalian lagi. Kalau menurut aku ya itu ada gitu. Terus kalian komen di bawah percaya atau tidak soal cerita ini, tapi ini adalah cerita nyata dan baru-baru ini terjadi. Ya. Tapi menurut kalian semua nih, kalau kita bisa melihat dia apa ya sih maksudnya tuh? Apakah dia sial, apa kita sial, apa gimana sih? Kan bahasa orang beda-beda nih. Menurut aku sih enggak. Kenapa kok bisa terlihat, bisa ngelihat dia? Berarti dia sial banget atau gimana? Sedangkan Zidannya nggak pernah. Kalau menurut aku yang pernah aku dengar dari orang-orang kan, jadi mereka tuh ada berapa tahap. Ada yang memang yang bisa jin, yang bisa yang menampakkan diri. Enggak semua orang, enggak semua setan itu bisa menampakkan diri gitu. Kayak ada tingkatan. Ya tingkatan. Jadi Oh, mungkin tingkatan itu gitu ya? Iya, jadi itu mungkin yang udah super menurut mereka ya, yang bisa mereka munculin diri mereka gitu. Di depan. Nggak ada tujuan lain, memang cuma mereka memberitahu menampakkan kita, diri. ya memberitahu kita mungkin bahwa ada loh saya di sini. Saya di sini, Saya bukan saya hanya ada ya. di dunia kami ada loh gitu. Mungkin saya munculin ini. Dunia kami tuh ada loh. Jadi ya udah kamu lihat, aku kasih lihat kamu bahwa supaya biar kamu tahu aku tuh ada di sini. Intinya kita percaya mereka ada, Iya. tapi jangan kita takut dari mereka. Ya gitu. Kita Ya. mau paling sukses. Kita masih bisa berdoa ya kan? Ya. Karena emang kan derajat kita tuh manusia Ya, paling tinggi ya. Benar ya, benar. Emang. Jadi gimana menurut dukun kelas kakap Oh. pendapatnya? Serem. Tidak lihat ini dia serem guys. Gue nggak ceritain ini loh. Iya. Tapi kalau yang sendiri gimana nggak cerita tadi barusan Zidan sampai lagi masak mie gitu tiba-tiba Gue nggak bisa sih. Kayak langsung trauma gitu. Trauma Gak mau gitu. masak. Bayangin tuh Saya- tengah malam tuh. Nah, kayak Lagi masak. Lu bicara sendiri di tempat ada tuh. Itu mie itu yang dikara tuh. Iya. Aku tuh tuan rumah di sini. Ini bulu kuduk merinding. Iya. Aku tuh tuan rumah di sini. Kayak merasa ada orang di belakang Iya. gigi besar di sini. Anjir. Aku tuan rumah di sini. Kamu jangan ngapa-ngapain aku. Kamu tuh cuma tinggal di sini. Aku udah lama di sini. Gue besar di sini. Gue cuma numpang. Jadi pernah nggak sih kalian kakak juga kalau kayak pernah sendiri gitu di suatu tempat yang menurut kakak itu nggak angker, nggak angker, Iya. kayak tempat biasa, cuman berdiri, lah kok ini kayak Kayak ada apa ya ya? di belakang? Iya, iya. Pernah nggak sih seperti itu? Pernah. Ya apalagi aku sih sering, tapi kalau pengalaman seumur hidup melihat tuh belum pernah seumur hidup. Tapi kalau ngerasa Ngerasain kayak ada yang lewat gitu di belakang kayak itu. Iya itu, sering kayak gitu. Gitu gue pernah. Pernah. Aku juga pernah sih. Dari itu kayak pas lihat-lihat di belakang kayak rasa-rasa ada hitam. Pas gue lihat kaca, itu muka gua. Jadi itu dari kalian lagi sih guys ya, kalau mau percaya atau enggak itu dari kalian. Ya, pokoknya kalau percaya atau percaya enggaknya kan itu kan masing-masing. Iya, Jangan iya. cuma berbagi. Iya, Bagi cerita aja, Kembali ke persepsi kalian tuh. Iya. Tiap orang tuh katanya punya mata batin ya? sepengetahuan aku nggak tahu spiritual atau gimana, cuman aku kan biasanya dengar dari orang. Jadi kita tuh punya kekuatan dalam diri kita, cuman harus ada cara untuk ngebangkitinnya. Itu maksudnya untuk harus ada cara untuk gimana cara Aktifin itu ya? aktifin. Kata Alicia harus botak. Enggak ada. Itu Enggak. banyak mitos kayak gitu. Menurut aku itu ada
Menurut aku sih. Menurut kalian gimana? Kalau aku sih lebih percaya mata Najwa. Akurat ya. Berani juga Kuat. berargumen ya. Betul. Tapi ya kalau aku sih dengar dari cerita ini sih aku bersyukur nggak sih kalau kayak kita gini nggak pernah bisa. Nggak pernah. Jangan Bener. pernah mau pengen Aku kayak nggak gitu. Kalau cuma ngerasa wajar ya namanya kita manusiawi nggak sih? Ya biar. Ya dari aku sih. apa? Karpet. Tapi keren sih ceritanya keren. Jadi kita dapat juga sharing, dapat cerita juga dari kalau di Palu atau di rumahnya atau di Majidan pribadi segala macam. Memang kalau aku pribadi sih percaya nggak percaya, tapi aku tahu Iya. nggak percaya banget tapi percaya ada. Jadi aja. gitu aja cerita kita hari Terus ini. dari Alio, mungkin nanti di next video mungkin kalau ada cerita lagi dari Jaya atau Ihsan atau Ayang, jadi komentar aja kira-kira kita harus cerita apa tentang horor ataupun kita harus kemana tempat horor yang harus kita datengin. Komen Karena- aja di bawah. Komen aja di bawah karena kita siap setelah PPKM kelar kita langsung muncul ke tempat-tempat horor yang ada. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Guys, channel ini. subscribe. Oh, udah. Udah mau tumbuh tadi dia biar surprise orang. Ya udah. Thank you guys. Love you. Meh. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Teman-teman. Teman-teman dong. Halo teman-teman kita aja. Halo teman-teman. Iya. Iya. Halo teman-teman. Ya, jadi Halo teman-teman. jadi kali ini kita